Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz dan kita sampai pada bab wakalah atau al-wakalah. Al-wakalah di dalam kitab Al-Wajiz adalah bab yang terakhir dalam kitabul muamalat. Jadi setelah kita masuki al-ibadat, diawali dengan sholat, zakat, puasa, haji, kemudian bab muamalah kita sudah cukup lama juga, dan ini adalah bab yang terakhir, yaitu bab al-wakalah. Apa al-wakalah itu? Al-wakalah iqamatus syakhsi ghairahu maqama nafsihi mutlaqan au muqayyadan. Yang dimaksud dengan wakalah yaitu menggantikan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya secara mutlak atau terikat. Wakil, ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah wakil, hanya saja kata wakil itu di Indonesia itu sudah umum, misalnya itu wakil kepala sekolah, itu wakil presiden. Nah kan gitu ya. Nah yang dimaksud di dalam bab muamalah tentang wakil adalah melaksanakan tugas orang lain, menjalankan atau mengerjakan pekerjaan orang lain. Saya mengerjakan pekerjaannya orang lain lah, saya sebagai wakil. Nah, dalam bab muamalah umumnya adalah dagang dan yang semisal sewa menyewa atau bentuk apapun itu. Nah, itu atau yang paling umum misalnya orang jualan. Karyawannya itu adalah wakil dari yang punya. Jadi yang jual karyawannya, padahal bukan miliknya, dia sebagai karyawan itu berarti wakil. Nah, jadi mengerjakan pekerjaan orang lain. Itu disebut dengan perwakilan atau wakalah. Dan yang mengerjakan namanya wakil, yang memiliki, yang mewakilkan. Wakalah itu disyariatkan di dalam Islam. Maksudnya disyariatkan, kita jangan sampai lupa yang dimaksud dengan disyariatkan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dijelaskan, ada penjelasannya di dalam Al-Quran, ada penjelasannya di dalam hadis, berarti disyariatkan. Karena kalau kita tidak perhatian dengan makna aslinya, itu setelah ditransfer ke Indonesia itu sering keliru. Disyariatkan pikirannya adalah diperintahkan. Meskipun dilarang juga disyariatkan namanya.
meskipun meskipun dilarang di dalam Quran, dilarang di dalam hadis, namanya disyariatkan karena makna disyariatkan itu dijelaskan aturannya di dalam Quran dan Sunnah. Jadi syariat itu berupa perintah dan larangan. Semua perintah dalam Al-Quran itu disyariatkan, semua larangan itu juga masuk di dalam syariat Islam. Nah karena itu sholat itu disyariatkan, zina itu juga disyariatkan. Sholat disyariatkan untuk dikerjakan, zina disyariatkan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Ada lagi bab yang satu masalah disyariatkan. Nah, disyariatkan itu apa? Bisa diperintah sekaligus bisa dilarang tergantung kondisi. Contoh, talak, cerai, gitu ya. Perceraian suami istri, talak itu. Nah, talak itu disyariatkan di dalam Islam, maksudnya apa? Dijelaskan aturan-aturannya, itu dijelaskan, gitu. Nah, kemaslahatannya, madharatnya. Nah, akhirnya orang tertentu di dalam Islam dilarang mencerai istrinya, dan orang tertentu diperintah untuk mencerai istrinya. Nah, baik dilarang maupun diperintah namanya disyariatkan. Nah, wakalah disyariatkan di dalam Islam, dalam Quran dan Sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 19 mengandung makna wakalah. Sebenarnya di beberapa ayat, tapi kan kita ikuti kitab yang kitab Al-Wajiz dan yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya ini, ayat 19 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan pemuda-pemuda yang tertidur di goa selama 309 tahun itu. Kami bangkitkan, kami bangunkan. Jadi tidur atau mati selama 309 tahun tapi masih tetap utuh badannya, dibangunkan oleh Allah kembali. Nah, berarti itu tidur atau mati. Nah, terserah, sesungguhnya dalam Al-Quran Allah menyatakan tidur itu juga mati. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa atau yang mematikan manusia itu tatkala manusia mati, dan juga Allah matikan tatkala dia tidur. Berarti tidur itu juga mati. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana. Doa bangun tidur. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Setelah kami tidur, tapi bahasanya setelah kami mati. Karena tidur itu adalah mati. Nah, di sini Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang menyelamatkan agamanya dari penguasa yang zalim, terus lari menyelamatkan agamanya supaya agamanya tetap dia peluk, gitu ya. Nah, terus mereka akhirnya tinggal di goa. Oleh Allah ditidurkan selama 309 tahun. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah lalu kami bangunkan gitu, Ashabul Kahfi itu supaya saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Salah satu di antara mereka akhirnya bertanya, berapa lama kalian tertidur di sini? Nah, tidak punya pikiran kalau mereka itu mati, ya. Pikirannya ya tertidur itu aja. Gitu. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ada yang menjawab, kita tertidur di sini ya seharian atau gak sampai sehari. Ya. Padahal 309 tahun. Tapi rasanya hanya seperti sehari atau gak sampai sehari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka, ada yang berkata, Tuhan kalianlah yang tahu secara pasti berapa lama kita tertidur di sini. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Nah, lalu
hendaklah ada salah satu atau utuslah salah satu di antara mereka gitu untuk membawa uang-uang ini ke kota. Nah itu, membawa uang ini ke perkampungan, ke masyarakat atau ke kota ini. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Lalu hendaknya memilih atau melihat mana makanan yang paling bagus. Untuk apa? Untuk dibeli dengan uang-uang tadi itu. Falyatikum birizqim minhu, supaya datang kemari dengan membawa makanan tersebut untuk rezeki kita gitu ya. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, dan hendaklah sikap yang baik, yang lembut tidak. Nah, dan jangan sampai ada seorang pun yang sadar atau orang yang akhirnya mengetahui keberadaan kita. Itu kisah, tapi di salah satu pelajaran ayat ini mengandung pelajaran wakalah. Apa itu? Yaitu rombongan mewakilkan satu orang untuk beli makanan untuk mereka. Nah, jadi yang berangkat untuk beli makanan membawa uang tadi itu adalah wakil. Nah, wakil mengerjakan pekerjaan rombongan, dia yang melakukannya. Saya wakil dari rombongan. Nah, jadi itu. Misalnya beli makanannya banyak, beli untuk siapa? Untuk banyak orang, saya wakil untuk membelikan semua. Nah, jadi itu. Itu pelajaran yang diambil di sini. Intinya bahwa bab perwakilan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis, wa an Abi Rafi' qala, dan dari Abi Rafi' ia berkata, sahabat Rasulullah SAW, tazawwaja Rasulullah SAW Maimunata halalan. Rasulullah SAW menikahi Maimunah tidak dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram, sudah dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Wa bana biha halalan, dan memulai rumah tangganya. Nah, jadi yang dimaksud dengan menikah itu akad nikahnya. Akad nikahnya tidak sedang dalam keadaan ihram. Nah, kemudian setelah akad nikah, statusnya sebagai istri, tidak berumah tangga dulu dengannya, terus Rasulullah melanjutkan ibadah haji dengan memakai ihramnya gitu. Nah, kemudian tidak dalam keadaan ihram ya, misalnya belum sampai di mikot. Nah, belum sampai di mikot. Nah, belum mulai itu halal, tidak dalam keadaan ihram. Kalau hajinya tamattu, setelah selesai umroh, terus tahallul dari umrohnya, nah maka dia dalam keadaan halal, boleh menikah. Nah, terus misalnya begini, berangkat haji, hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu melakukan umroh dan haji. Nah, dan antara umroh dan haji, nanti setelah selesai umroh, tahallul dari umrohnya, terus tidak dalam keadaan ihram, dalam keadaan biasa, nah maka larangan-larangan ihram menjadi halal kembali. Nah, kalau misalnya sampai di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah, melakukan umroh, selesai tahallul, maka setelah tahallul sampai tanggal 8 itu yang hajinya tamattu dalam keadaan halal, maksudnya tidak dalam keadaan ihram. Nah, terus nanti tanggal 8 dipakai lagi baju ihramnya dan mulai lagi labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji, terus menuju ke Mina yang orang sekarang mengatakan tarwiyahan. Nah, sampai di sana bermalam, besok pagi menuju ke Arafah, dan sunnahnya memasuki bumi Arafah itu setelah zuhur. Nah, jadi terus sampai selesai, sampai tahallul. Nah, setelah tahallul dari umroh, terus menunggu waktu sampai tanggal 8 untuk pakai ihram lagi dan mulai haji. Nah, antara keduanya ini juga namanya halal. Jadi sebelum masuk di mikot halal, masuk di mikot itu namanya orang itu sedang muhrim, sedang berihram. Nanti kalau sudah tahallul namanya halal, pakai lagi
namanya muhrim lagi sedang berihram. Nah, kemudian nanti sudah selesai semuanya, terus tahalul, potong rambut, halal lagi. Nah, Rasulullah SAW waktu menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal. Loh, itu haji kan, larangan haji kan tidak boleh menikah. Nah, belum mulai. Belum mulai, masih dalam keadaan halal. Nah, terus memulai rumah tangga satu rumah itu juga dalam keadaan halal. Bapak Nabi Ahal, wa kuntu, dan saya, kata Abu Rafi, ar-rasulah bainahuma, adalah utusan yang ngurusi pernikahan Rasulullah dan Maimunah. Nah, saya yang diperintah begini, diperintah begini, diperintah ke sana, diperintah menyampaikan apa. Nah, itu ada perantaranya. Nah, yang diambil pelajaran di sini adalah Abu Rafi sebagai wakil yang diperintah oleh Rasulullah untuk urusan ini, atau diperintah dari pihak calon istri Rasulullah itu Maimunah radhiyallahu anha diperintah begini. Nah, itu adalah wakil. Wa wakkala Rasulullah SAW fi istifa'id duyun. Dan Rasulullah SAW pernah juga mewakilkan sahabat untuk membayar hutang. Nah, bayarkan hutangnya. Bayarkan. Awalnya Rasulullah SAW berhutang unta. Nah, setelah hutang unta atas nama orang Islam, bukan untuk Rasulullah, hutang untuk kebutuhan umat Islam. Nah, setelah itu Baitul Mal memiliki beberapa unta. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, bayarkan hutang unta pada fulan itu. Akhirnya sahabatnya diperintah. Nah, diperintah berarti jadi wakil untuk membayarkan hutang. Mencari unta yang umurnya sama dengan yang waktu dihutang dulu, ternyata nggak ada, adanya yang lebih besar. Akhirnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, unta-unta di Baitul Mal yang ada lebih besar semua daripada yang dihutang dulu. Nggak apa-apa, sesungguhnya sebaik-baik orang bayar hutang itu adalah orang yang bayar dengan yang lebih baik. Nah, itu. Nah, intinya bahwa Rasulullah pernah mewakilkan membayar hutang. Wa iqamatil hudud, dan Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan kepada para sahabat untuk menegakkan hukum. Gitu. Di antaranya adalah hadis Rasulullah, udu ya Unais ilam ro'ati hadha fa'in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah menemui wanita itu, wanita yang dikatakan berzina. Ya. Kalau dia mengakui, maka rajamlah. Nah, berarti Unais di sini adalah wakil gitu, dari Rasulullah SAW. Wa ghairu dzalika, dan yang lain. Berarti di dalam hadis banyak praktek wakil mewakilkan. Wa ajma'al muslimuna ala jawaziha, dan semua umat Islam yang ngerti Islam, nggak ada yang beda pendapat bahwa wakil mewakilkan itu boleh di dalam Islam. Bal alastihbabiha, bahkan yang faham mengetahui bahwa hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Li'annaha naw'un minat ta'awuni 'alal birri wat taqwa, karena wakil mewakilkan dalam kebenaran itu masuk di dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lah kalau ta'awunnya dalam yang haram, ya haram. Gitu. Itu. Id laisa kullu insanin qadiran 'ala mubasyarati umurihi binafsihi. Nah, lebih-lebih diketahui bahwa banyak orang Islam gitu, yang punya masalah tidak bisa dia kerjakan sendiri, akhirnya mewakilkan kepada yang lain. Nah, saya punya urusan, tapi karena saya begini, saya wakilkan ke orang lain. Nah, itu. Orang itu mewakili saya di dalam mengerjakan masalah itu. Nah, itu. Fayahtaju ila tawkili ghairihi liyakuma biha niyabatan anhu. Maka dia butuh wakil untuk mengerjakan tugasnya sebagai ganti dari dirinya. Kesimpulannya bahwa
masalah wakil mewakilkan itu di dalam Al-Quran nyata banyak, dalam hadis banyak, gitu. Dan umat Islam yang ngerti Islam semuanya faham bahwa wakil mewakilkan itu termasuk syariat yang dalam kebaikan hukumnya adalah sunnah. Nah, dan apabila wakil mewakilkan itu di dalam yang haram, ya hukumnya jadinya haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan kamu jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Berikutnya di dalam bab muamalah, ma tajuzu fihil wakala, apa yang boleh diwakilkan? Apa yang boleh diwakilkan? Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi binafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi au yatawakkal, gitu. Segala perbuatan yang bisa dikerjakan oleh dirinya sendiri, segala pekerjaan orang yang dia bisa mengerjakan sendiri, nah pekerjaan itu boleh diwakilkan kepada yang lainnya. Apa maksudnya? Ini pekerjaan saya. Saya bisa melaksanakan, bisa kerjaan saya yang saya bisa laksanakan, saya bisa mewakilkan pada, ini dalam bab muamalah ya. Dalam bab muamalah. Adapun dalam bab ibadah, ibadah itu hanya kembali kepada dalil. Apa ada perintahnya apa enggak, ada tuntunannya apa enggak. Kalau enggak ada, tidak boleh mengada-ada. Tapi kalau di dalam bab muamalah, itu berlaku kias, gitu. Dan yang penting tidak dilarang, semua muamalah itu boleh. Jadi bedanya ibadah sama muamalah. Ibadah tidak boleh mengada-ada sendiri, gitu. Nah karena itu saya belum sholat zuhur, saya wakilkan kamu, sholatlah zuhur atas nama saya, enggak boleh. Nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi itu dalam masalah sholat, gitu. Nah, terus saya kepingin umroh, tapi karena kondisi saya begini, saya nggak berangkat, kamu saja umroh atas nama saya. Ini tak bayar. Nah, gitu ya. Boleh lo umroh lah ibadah, karena ada dalilnya. Nah, jadi itu. Jadi ibadah hanya kembali kepada dalil. Tapi kalau muamalah, semua boleh kecuali dilarang. Boleh enggak nulis pekerjaan yang harus ditulis itu pakai tangan? Boleh. Pakai komputer? Boleh. Pakai HP? Boleh. Nah, yang penting tidak dilarang. Yang penting kerjaannya selesai dan tidak ada larangan. Nah, jadi ya itu. Boleh enggak jual, misalnya jual daun. Di zaman Nabi ada yang jual daun. Di zaman Nabi tidak ada yang jual daun. Sekarang jualan daun boleh apa enggak? Boleh, karena apa? Jual beli itu adalah muamalah. Yang penting tidak ada larangan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau di zaman Nabi tidak ada larangan dalam bab muamalah, maka semuanya bolehlah. Wakalah itu dalam bab muamalah. Kalau wakalah dalam bab muamalah itu boleh, wakalah dalam bab ibadah tergantung dalilnya. Nah, segitu. Nah, segala yang bisa dikerjakan oleh segala pekerjaan orang yang bisa dikerjakan sendiri, boleh dia wakilkan. Boleh dia wakilkan. Ini pekerjaan saya sendiri. Saya wakilkan pada orang, itu urusan saya, itu boleh-boleh saja. Adapun kerjaan orang, gitu, kerjaan orang lain, terus saya yang mewakilkan, ya tidak boleh, kamu tidak punya hak untuk mewakilkan kerjaannya orang. Nah, itu. Nah, intinya bahwa
apabila orang itu punya hak terhadap apa yang terikat dengan dirinya dan dia bisa melaksanakannya sendiri, maka yang seperti itu boleh diwakilkan. Dagang, saya punya barang untuk tak jual. Saya berhak untuk menjual barang saya. Kalau gitu saya juga boleh mewakilkan orang lain untuk menjualkan. Nah, saya mau membersihkan gedung atau rumah. Gitu. Nah, itu. Nah, saya juga boleh mewakilkan kepada yang lain untuk membersihkan, dan seterusnya. Kemudian, karena dalam bab muamalah itu sering pembahasannya adalah untung dan rugi. Gitu ya, untung dan rugi. Atau terjadi kerusakan atau madharat atau bencana bahaya sehingga barangnya rusak atau hilang atau hancur atau rugi. Nah, gitu ya. Nah, ini penting difahami. Al-wakilu aminun. Wakil itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu. Fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu. Dalam hal-hal yang ia telah dipasrai urusan tersebut. Dipercaya sesuai dengan kadar yang diamanahkan kepadanya. Wakil itu orang yang terpercaya, orang yang diyakini amanah, gitu, dianggap dan dinilai amanah dalam hal yang diamanahkan kepadanya. Nah. Karena itu, fala yadmanu illa bita'addi. Apabila terjadi kerugian, terjadi kerusakan, terjadi apa yang memadharatkan, wakil itu tidak menanggung kerugian kecuali jika dikarenakan keteledorannya atau kezalimannya. Contoh, misalnya ada orang yang mengamanahkan, contoh, Ustadz, dan ini pernah saya alami, titip zakat untuk dibagikan kepada orang miskin di kampung beberapa tahun yang lalu. Tahun sebelumnya juga pernah gitu. Terus tahun ini gitu, saya bawa pulang uang zakat, saya bawa mobil. Ternyata di perjalanan mobil saya parkir di pinggir, sebagaimana 1-2 orang juga parkir di situ gitu ya. Nah, terus saya masuk ke toko untuk belanja. Ternyata mobilnya orang itu sudah pergi dan mobil saya itu kacanya pecah. Ada yang pecah gitu ya. Terus laptop hilang. Ada barang di kardus hilang, ada barang di tas hilang, uang saya hilang, dan termasuk uang zakat itu hilang. Nah, itu ya. Nah, bagaimana seperti ini? Hukum di dalam Islam, saya sebagai wakil tidak wajib mengganti. Nah, kenapa? Karena kehilangan itu bukan karena keteledoran saya. Mobil diparkir sudah benar, mobil sudah dikunci. Ternyata ada maling yang menghancurkan kaca dan mengambil barang itu. Nah, itu. Nah, meskipun di dalam bab zakat, si pembayar zakat itu dia sudah membayarkan zakatnya karena sudah diserahkan kepada orang yang dipercaya untuk memberikan. Contoh lagi, kalau ada orang yang titip barang, tolong belikan laptop atau belikan HP yang speknya kayak begini. Nah, ini uangnya. Seandainya di perjalanan uangnya dicopet orang, dan bukan karena keteledorannya, bukan karena kezalimannya. Teledor gimana? Misalnya begini, uang terus ditaruh di sebelah kursi sebelah bis, naik bis misalnya ditaruh di sebelahnya, terus dia duduk di sebelahnya, orang lain melihat, terus dalam perjalanan bisa jadi ngantuk, bisa jadi nggak ngantuk, tapi ngelihat ke tempat yang lain, itu diambil orang, itu teledor ya. Maka kalau karena teledor seperti itu, nah maka dia wajib mengganti. Atau karena kezalimannya,
karena kezalimannya. Gitu. Nah, jadi intinya bahwa kalau karena keteledorannya atau karena kezalimannya dia wajib ganti, tapi kalau tidak karena keteledorannya terjadi kerusakan, terjadi kehilangan, terjadi bahaya apapun, maka wakil itu tidak wajib mengganti. Wakil tidak wajib mengganti. Gitu. Saya belikan, setelah saya belikan, saya pulang ternyata ada musibah, motornya nyerempet terus jatuh, akhirnya laptopnya pecah, nggak wajib ganti. Nah, jadi itu. Nah, lo kamu tubruan ya, atau kamu jatuh? Kalau kamu nggak jatuh lah, loh iya jatuh itu kan bukan karena keteledoran orang, bukan karena kezaliman orang. Nah, buktinya dia sendiri jadi sakit. Buktinya kendaraannya sendiri rusak, nah yang dibawa itu katut. Nah intinya bahwa wakil itu adalah orang yang dipercaya. Apabila terjadi kerugian, terjadi kerusakan, terjadi bencana, maka wakil itu tidak wajib mengganti kecuali jika kerusakan atau kerugian itu karena keteledorannya. Berikutnya, wakil tidak boleh bertindak sendiri di luar dari yang diamanahkan kepadanya. Nah, diperhatikan ya. Wakil tidak boleh bertindak sendiri melebihi atau di luar dari apa yang diamanahkan kepadanya. Misal, jualkan motor saya ini 10 juta. Nah, kalau statusnya sebagai wakil, ini laku 12 juta, tak jual 12 juta. Bahkan kalau saya jual cuma 11 juta, wah rebutan nih. Tak jual 11 juta, terus yang 10 juta tak kasihkan yang punya. Nggak boleh. Anda tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan, Anda tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara seperti itu. Kenapa? Anda ini wakil. Nah, wakil tidak boleh berbuat melampaui, melebihi dari apa yang diamanahkan kepadanya. Itu. Lah kalau sudah ada pembicaraan dengan yang mewakilkan, lah itu kan berarti tidak melebihi. Tidak melebihi dari apa yang diamanahkan. Nah, jadi itu. Jadi intinya gitu. Nah, contoh yang paling gampang adalah misalnya penjaga toko. Penjaga toko barang yang harganya 100.000 tidak boleh dijual 110 yang 10 buat dia. Tidak boleh gitu. Nah, kenapa? Dia hanya wakil. Gitu. Terus misalnya begini. Penjaga toko itu tahu kulaknya 75.000. Ya, terus dijual 100. Wah, orang itu nawar, terus akhirnya 90 Pak, ini loh 90 itu sudah. Akhirnya sama penjual toko itu dijual 90 tanpa bilang kepada yang punya. Nggak boleh juga, kamu jadi wakil di sini harus yang amanah. Kamu disuruh jual 100 ya 100. Nah itu gampangnya begitu. Jadi tapi yang umum itu menaikkan harga terus untungnya diambil sendiri. Kalau mengurangi itu tidak akan berani wakil itu kecuali dengan izin kepada pemiliknya. Nah, jadi kayak gitu. Itu tentang masalah. Jadi kalau misalnya begini, Pak titip, misalnya kita di Surabaya, terus ada yang ke Jakarta, terus di Jakarta itu ada produk bagus yang belum dipasarkan di Surabaya. Terus teman ini berangkat ke Jakarta, Pak titip HP kayak begini ya, di Surabaya belum ada dan di Jakarta. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, terus yang tertera harganya misalnya 9 juta. Ini uangnya. Bagaimana kalau seandainya wakil itu bisa membelikan harga dengan 8 juta?
harus bilang kepada yang mewakilkan, Pak, saya dapatkan harganya 8 juta ini. Kembali dari 9 juta tadi kembali 1 juta. Nggak boleh. Lah kalau dikasih ya boleh-boleh saja. Dikasih sedikit boleh, dikasih banyak, alhamdulillah namanya dikasih. Nah, apa boleh berikutnya? Jadi intinya wakil tidak boleh menaikkan harga sendiri, gitu, atau melakukan yang melebihi dari yang diamanahkan. Gitu. Nah, sekarang apa boleh wakil minta upah? Pak, titip belikan laptop kayak begini, speknya kayak gini, atau HP speknya kayak gini, mereknya kayak gini. Oh iya. Nah, harga normalnya sekian, tapi nanti harga berapapun ya terserah. Nah, nggak boleh merubah tadi ya. Nah, tapi saya dikasih apa, Pak? Boleh gitu ya. Kalau mau gitu boleh. Transportnya gimana, Pak? Boleh. Itu namanya minta upah. Minta ganti transport, boleh. Nah, itu. Nah, jadi boleh minta upah. Diberi juga boleh, minta juga boleh. Dan bahkan mintanya misalnya, kalau saya yang beli, Pak, karena saya itu kalau beli itu harga grosir. Nah, dari harga grosir itu saya dapat berapa persen. Misalnya aslinya 10 juta, tapi karena saya beri harga grosir jadi 7,5-an. Nah, saya dapat 10% jadi nanti 8,5, atau 50% jadi nanti 90. Boleh apa enggak? Boleh, yang penting menyampaikan kepada yang mewakilkan. Nah, jadi pembahasan yang penting di sini, yang penting di dalam bab muamalah, yang pertama, wakil itu adalah orang yang dipercaya, maka dia itu tidak wajib menanggung resiko yang terjadi, kecuali karena kezaliman atau keteledorannya. Itu satu. Yang kedua, wakil tidak boleh mar'ab atau mengambil untung tanpa sepengetahuan yang mewakilkan. Tidak menanggung rugi dan risiko, tidak boleh ngambil untung. Yang ketiga, wakil boleh menerima pemberian dari yang mewakilkan, itu, atau itu dengan cara lain, wakil boleh minta upah. Nggak minta diberi boleh, nggak diberi minta juga boleh. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah wakil. Mungkin itu yang bisa kita pahami dari pembahasan al-wakalah. Nah, dan mudah-mudahan pendengar dan pemirsa bisa paham dan tidak terjerumus dalam kesalahan. Kenapa? Karena di zaman kita ini banyak orang Islam yang karena tidak paham terjerumus di dalam kesalahan, dan itu kalau paham hukumnya haram. Misalnya begini, ya, titip belikan kitab, titip belikan bahan bangunan, titip belikan titip itu yang dititipi berarti wakalah. Ini berarti wakalah, berarti wakil. Terus dibelikan dengan harga lebih murah. Terus kenapa? Karena kalau dia yang beli bisa lebih murah terus harganya dinaikkan, itu tidak boleh. Ngambil untung tidak boleh. Nah, jadi kenapa? Karena bahasanya adalah titip. Nah, yang titip itu namanya mewakilkan untuk beli, yang dititipi itu namanya wakil membelikan. Nah, kalau orang itu titip untuk belikan terus, padahal dia kerjaannya itu adalah belikan orang terus ngambil untung yang harganya nanti diberikan pada pembeli standar. Ngomong terus terang, gitu. Titip belikan HP merek ini, speknya kayak gini. Nah, itu. Terus ini uangnya. Harus jelas-jelas, harganya dari saya 10 juta. Gitu saja. Harganya dari saya 10 juta. Harga itu bisa dicek di mana-mana, atau bisa ini insya Allah kalau nggak paling murah di antara yang ada, lebih murah dari yang lain. Boleh begitu. Nah, meskipun bahasa dia titip, tapi disambut dengan bukan wakil lagi, apa?
dari saya harganya sekian. Nah, oh iya nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu jadinya bukan titip lagi, tapi Anda beli cash tapi barangnya menyusul dengan harga sekian. Itu namanya jual beli salam, dan di dalam Islam itu istilahnya bukan kalimat yang salah yang dipakai, tapi kenyataannya itu apa, itulah yang ditetapkan. Nah, kalau dari saya sekian, nah dia bahasanya titip, belikan HP merek ini, speknya kayak gini. Ternyata yang dititipi bahasanya, oh iya dari saya harga sekian. Nah, maka patokan dari dia harga sekian itu yang dipegang. Dan itu sudah bukan titip lagi. Pembahasan masalah wakalah titip menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah dibilang dari saya harga sekian. Nah, tapi kalau, oh iya nanti tak belikan. Nih kan. Ternyata dapat harga 8 juta, diberikan 9 juta, haram. Yang 1 juta itu haram. Kenapa? Karena Anda itu wakil tidak boleh bohong. Wakil itu orang yang diamanahi, kamu diminta untuk membelikan harga 8 juta, ya bilangkan harga 8 juta. Nah, jadi itu. Minta boleh. Boleh di sini maksudnya tidak haram, gitu. Misalnya gini, ini dari saya harga 8 juta, tapi ini saya belinya harga 8 juta, tapi 9 juta semua tak terima, karena semua kayak gitu. Jadi dengan harga insya Allah yang paling murah, terus kelebihan, oh iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, namanya sudah diminta dan diberikan. Nah, jadi tadi itu wakil itu boleh diberi, boleh minta tadi. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita kembalikan kepada pembawa acara sebelum barangkali nanti ada yang ditanyakan oleh pendengar atau pemirsa. Nah, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.